Erik ten Hag kecewa dengan kinerja wasit dalam hasil imbang 2-2 Manchester United dengan Barcelona. The Red Devils memainkan laga Liga Eropa yang sangat menghibur di Nou Camp, tertinggal 1-0, lalu memimpin 2-1 setelah istirahat. Namun, umpan silang dari Rafinha di menit ke-76 menyamakan kedudukan. Ten Hag, yang di kartu kuning wasit asal Italia, sangat marah saat Jules Koundé menekel keras Marcus Rashford pada menit ke-64. United memimpin pada saat itu dan Rashford, yang mencetak gol penyeimbang, mendapat peluang emas dari Bruno Fernandes. Rashford mengalahkan lari Koundé dan akhirnya Rashford dijegal keras saat dia berlari. Wasit Maurizio Mariani melambaikan tangan dan tayangan ulang insiden itu menunjukkan itu sebenarnya di luar kotak penalti. Koundé tidak mendapatkan kartu, dan Ten Hag ditunjukkan kartu kuning untuk protesnya di tepi lapangan. Ten Hag jelas murka Koundé tidak dikeluarkan wasit ketika dia adalah orang terakhir di pertahanan. Kita bisa membahas apakah ada di dalam kotak atau di luar kotak, tapi pasti itu kartu merah. Ya, saya bertanya kepada wasit mengapa. Dan hakim garis dan wasit United bermain dengan baik. Ten Hag menempatkan Luke Shaw berduet dengan Rafael Varane di belakang, diapit Wan-Bissaka dan Malaysia. Di depan, Sancho menempati sayap kiri dengan Bruno di sayap kanan. Rashford dijadikan striker, dengan Weghorst sebagai pemain nomor 10. Strategi ini dengan efektif menghasilkan 18 peluang dan 2 gol. Rashford menunjukkan kelasnya dengan 1 gol dan 1 asisnya memporak-porandakan lini belakang Barca. Laga kedua di Old Trafford, United butuh kemenangan. Jika 90 menit berakhir imbang, maka laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Pada akhirnya, jika skornya masih sama, permainan akan diselesaikan dari titik penalti. 5 pemain dari masing-masing tim akan menjadi penentu dalam sudden death, jika skor masih imbang setelah 5 pemain pertama mereka menendang penalti. Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, mengatakan dia bingung dengan keputusan untuk tidak memberikan pelanggaran yang bisa membuat bek Barcelona, Ronald Araujo, dikeluarkan dari lapangan. Rashford mencetak gol ke-22 musim ini untuk menyamai rekornya dalam satu musim. Ten Hag mengatakan Jules Koundé seharusnya di kartu merah saat melanggar Rashford. Ada beberapa kontroversi lain, dengan Araujo tampaknya melanggar Rashford saat ia dalam kesempatan mencetak gol. Araujo menjatuhkan Rashford tepat di tepi kotak penalti. Sebuah tantangan yang menurut Ten Hag seharusnya membawa kartu merah, tetapi sebaliknya bek Barca itu tetap di lapangan. Rashford puas dengan kinerja timnya, dengan mengatakan, "Kami memulai permainan dengan sangat baik. Ada kontrol dan possession yang baik. Kami memiliki momen di babak pertama tetapi tidak benar-benar banyak peluang yang bersih. Saya pikir ini telah menjadi peluang besar." Tentang tackle Araujo, Rashford berkata, "Pada kedudukan 2-1, saya tidak mengerti mengapa wasit berpikir saya tidak dilanggar dalam posisi itu. Jika saya melewatinya, saya akan berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper, tidak ada keuntungan bagi saya untuk diving sama sekali. Saya bingung dengan keputusan itu, tetapi kami harus melanjutkan sekarang, dan 2-2 adalah hasil yang dapat kami syukuri." Erik ten Hag menggambarkan proses pemikirannya di balik posisi taktis Weghorst. Secara tradisional ia seorang striker nomor 9, tetapi ditugaskan sebagai gelandang nomor 10. Hal yang sepanjang laga menyebabkan sejumlah masalah bagi lini belakang Barca. Weghorst bisa dikatakan pemain terbaik dalam laga itu setelah Marcus Rashford. Posisi Wood memberi kami variasi dengan Jadon dan Bruno datang ke setengah ruang dan mendapatkan bola, dan bek sayap kami bergabung. Kami memiliki banyak variasi dan banyak peluang. Dan kami seharusnya memenangkan permainan ini. Erik ten Hag memutuskan untuk menaruh Weghorst di lini tengah,
untuk menggunakan kekuatan fisiknya sebagai pengganggu Frenkie de Jong. Weghorst sangat terkesan dan sesudahnya berkata, "Ini adalah permainan di level tinggi." Minggu lalu saya masuk ke posisi nomor 10 untuk pertama kalinya selama pertandingan dalam setengah jam terakhir. Saya pikir Ten Hag puas karena saya mendengar bahwa saya akan bermain di lini tengah. Weghorst tahu perannya adalah memecah ritme lini tengah Barcelona. Sangat penting bagi mereka untuk mengubah permainan. Pekerjaan saya adalah terus menghalangi dan menjengkelkan di sana, sehingga mereka tidak masuk ke permainan mereka, dan tidak dapat bermain dengan cara yang biasa mereka melakukannya. Dan untuk dapat membuat tindakan mendalam, saya menekan secara ofensif dari baris kedua, karena mereka rentan dalam hal itu. Anda melihatnya di babak pertama. Pemain internasional Belanda ini menikmati pertama kalinya di Camp Nou. Saya belum pernah ke stadion ini. Saya hanya ingin datang ke sini, jika saya juga bisa bermain sepak bola. Itu adalah hari yang istimewa, saya menikmatinya, itu indah. ...90.255 penggemar menonton Barcelona dan Manchester United di Camp Nou malam ini. Dua raksasa Eropa bermain imbang 2-2 dalam laga yang akan diingat karena sejumlah alasan. Salah satunya adalah memecahkan rekor kehadiran penonton di Liga Eropa sebelumnya dengan selisih 10.000. Tidak mengejutkan kami bahwa Manchester United sekarang telah terlibat dalam 4 dari 6 pertandingan terbaik Liga Eropa, dengan hanya 2 pertandingan yang diadakan di Old Trafford, dan membuktikan sekali lagi bahwa Setan Merah memiliki dukungan tandang terbaik di Eropa. Mantan manajer Manchester United, Sir Alex Ferguson, dan mantan kepala eksekutif, David Gill, serta mantan winger Setan Merah, Nani, ada di Camp Nou di antara mereka. Bayern Munich telah memutuskan nilai transfer Marcel Sabitzer, menurut media di Jerman. Sabitzer, 28, bergabung dengan Manchester United dengan status pinjaman pada hari terakhir setelah cedera jangka menengah Christian Eriksen yang tidak terduga. Pemain internasional Austria itu menandatangani kontrak dengan Bayern seharga 16 juta euro dari rival Bundesliga, RB Leipzig, pada Agustus 2021. Setelah menandatangani kontrak 4 tahun, kesepakatan Sabitzer berakhir pada musim panas 2025. Sabitzer harus bersaing dengan Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Ryan Gravenberch dan Jamal Musiala untuk mendapatkan tempat di starting 11 Bayern. Saat ini Sabitzer hanya diberi peran kecil dalam skuad Julian Nagelsmann. Hanya 7 kali starter di Bundesliga musim ini. Akibatnya, raksasa Jerman cenderung menggunakan peminjaman Sabitzer sebagai platform untuk mengiklankan transfer permanen. United memilih untuk tidak menegosiasikan klausul opsi beli dalam kesepakatan pinjaman karena kendala waktu yang mepet. Christian Falk dari Sport Bild telah merinci bahwa para pemimpin di klub Bavaria itu, bagaimanapun, telah memperkirakan nilai pasar Sabitzer. Menurut Falk, Bayern akan meminta bayaran 20 juta euro untuk Sabitzer di musim panas, menggambarkannya sebagai harga yang realistis. Telah ada minat yang signifikan pada kepemilikan Man United dalam beberapa bulan terakhir. Miliarder Inggris, Sir Jim Ratcliffe, ingin membeli klub setelah ia gagal mengakuisisi Chelsea tahun lalu. Dalam beberapa minggu terakhir, investor Qatar telah muncul sebagai pesaing serius dengan mereka bersedia membuat penawaran besar. Keluarga Glazer telah menetapkan tenggat waktu lunak untuk hari Jumat. Pada saat itu, jika ada yang tertarik untuk membeli, harus secara resmi menunjukkan minat mereka dan mengirimkan bukti kepemilikan dana. Investor terkait dengan keluarga kerajaan Qatar akan menawar pada hari Jumat. Investor dari Amerika Serikat dan Arab Saudi juga akan menawar untuk klub selain Sir Jim Ratcliffe.
diindikasikan bahwa keluarga Glazer menginginkan setidaknya 5 miliar pound, tetapi tidak ada penawar mau menulis angka itu dengan penawaran awal mereka. Investor Qatar dipahami serius karena pengambil alihan mereka akan menyebabkan investasi signifikan yang dilakukan dalam tim, Old Trafford dan kota Manchester. Tapi mereka tidak mau mengikuti kemauan keluarga Glazer. Investor Qatar bertekad untuk tidak membayar lebih untuk memiliki klub setan merah.